Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan lanjutkan paket 8 matematik untuk sukses TKA Saintek Matematik UTBK SBMPTN 2021 dengan topik pertidaksamaan. Ini juga ada 2 part. Kita akan mulai dari part ke-1 dulu. Sekalian ini juga untuk review kelas 10 ya. Kelas 10 ada 2 ya. Umumnya itu kita lihat kelas 10 ada di matematika wajib. Jadi sebelumnya pelajaran ini akan mutlak dengan pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan mutlak, pertidaksamaan rasional itu ada di buku matematika wajib ini. Ya, untuk kelas 10. Karena itu saya bilang bahwa ini juga bisa dipakai review untuk kelas 10. Kecuali untuk pertidaksamaan logaritma atau eksponen itu ada di kelas 10 juga, tapi kelas 10 MIPA, IPA ya, matematika dan ilmu alam. Jadi yang pertidaksamaan mutlak dan rasional atau irasionalnya adalah kelas 10 wajib. Ada satu soal karena belum dibahas di pertidaksamaan eksponen, itu soal yang kelima, itu masuk ke kelas 10 IPA. Oke, kita mulai saja. Jadi yang nomor 1 ini adalah pertidaksamaan mutlak dan diambil dari UTBK SBMPTN 2019 ya. Himpunan penyelesaian harga mutlak X-1, jadi ini fungsi X lebih kecil dari 6 per X, ini juga fungsi X. Adalah interval A, B. Ya, Anda sudah tahu kalau dibilang interval A, B itu maksudnya X-nya itu di antara A dan B. Solusinya ya. Jadi solusinya ini adalah ini. Kemudian kalau solusinya seperti ini, maka berapakah nilai 3A plus 2B ya? Jadi nanti solusi yang kita dapat akan berbentuk ini katanya. Oke. Kita lihat teorinya. Ini berbentuk fungsi X. Ini juga berbentuk fungsi X. Kita anggap ini Fx, ini Gx. Maka yang sebelah kiri ada harga mutlak, yang sebelah kanan tidak ada. Itu dipenuhi oleh Fx ini harus ada di antara min Gx dan Gx. Apa artinya di antara? Artinya adalah X harus memenuhi irisan. Irisan antara Fx lebih besar dari min Gx dan Fx lebih kecil dari Gx. Jadi kita kerjakan satu-satu, ini satu, ini yang kedua. Tapi jawabannya harus diiris antara solusi 1 dan solusi 2. Karena ini done. Oke, kita mulai dari ya, ini soalnya. Harga mutlak X-1 lebih kecil 6 per X. Ini adalah Fx-nya. Jadi X-1 di antara min Gx plus Gx. Ya. Nah, ini artinya apa tadi? Yang pertama X-1 lebih besar dari min 6 per X. Satu lagi dan X-1 lebih kecil dari 6 per X. Jadi ada 2 ya. Ini kita cari solusi 1, kita cari solusi 2, kemudian kita lakukan irisan. Ya, kita mulai nomor 1 dulu. X ini kita pindahkan ke ruas kiri supaya ruas kanan 0. X min 1, ini min jadi plus. Plus 6 per X. Lebih besar 0. Kemudian ini nggak boleh kita kalikan X. Ya, Anda tanya, kenapa nggak boleh kita kalikan X? Karena X ini kita belum tahu positif atau negatif. Dan kita hanya boleh mengalihkan pertidaksamaan kalau kita udah tahu tandanya, positif atau negatif. Kalau tandanya pasti positif, tanda ketidaksamaan tetap. Tapi kalau ini udah pasti negatif, kita tanda ketidaksamaan berubah. Jadi ini enggak. Jadi yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut. X ini jadi X kuadrat di pembilang. Min 1 kali X, min X. Kemudian ini plus 6. Ya, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita salin lagi nomor 1 di sini ya. Nah, kalau Anda lihat, ini kita harus cari harga nolnya kan? Jadi saya catat lagi ya. Saya harus cari harga nol ini. Berapa? Kalau saya samakan dengan 0. Kalau ini yang penyebut udah jelas ya, X sama dengan 0. Harga 0 ya. Nah, kalau Anda lihat ini nggak bisa difaktorkan. Karena 6 nggak mungkin bisa jadi min 1.
Karena ini plus, ya, gitu. Jadi ini tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, itu kalau untuk soal SBMPTN, biasanya ini tuh hanya ada dua, ya. Kalau tidak definite positif, ya definite negatif. Definitornya selalu. Kenapa? Karena kalau kita pakai rumus ABC untuk nyarinya, kan jawabannya nggak ada yang bulat. Jadi pasti ini kalau nggak definite positif, definite negatif. Caranya kita cek aja diskriminannya. Ya, biasanya diskriminannya negatif. Kalau definite positif atau definite negatif ditentukan oleh koefisien X kuadrat. Ini koefisien X kuadratnya 1, berarti pasti definite positif, bukan definite negatif. Tapi cek dulu diskriminannya. B kuadrat kan? Min 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 6. Nah, kalau Anda cek kan ini memang negatif. Yang penting tandanya, bukan besarnya. Ini 1, ini kurang 24, pasti negatif. Jadi di sini kita dapat bahwa ini definite positif ya. Jadi X kuadrat min X plus 6 ini selalu positif. Ya, definite positifnya. Kita udah tahu tandanya. Nah, karena kita sudah tahu tandanya, maka bisa aja kita hilangkan. Ya, kita bagi. Ya, jadi kalau kita ke pertidaksamaan ini lagi, X kuadrat min X tambah 6 per X ya. Lebih besar 0. Kita bagi aja. Kita bagi dengan X kuadrat min X plus 6. Karena ini pasti positif. Nah, kalau dibagi dengan bilangan positif, tanda ketidaksamaan tetap. Lebih besar, tetap lebih besar. 0. Sehingga ini sisa 1/X. Nah, kalau ini jelas kan? 1/X positif berarti X-nya positif. Inilah hasilnya. Dari solusi nomor 1. Ya, ini solusi nomor 1. Ya, jadi X lebih besar 0 adalah solusi dari yang nomor 1 ini. Kita harus iris dengan solusi nomor 2. Nah, sekarang ke solusi nomor 2 kita. Yaitu X min 1 lebih kecil dari 6 per X. Ya, sama dengan tadi, ini kita pindah dulu ruasnya. Ini plus jadi min. Lebih kecil 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. X kali X, X kuadrat. Min 1 kali X min X. Min 6. Lebih kecil 0. Nah, kalau ini bisa difaktorkan ya. Kalau ini X kuadrat dikurang X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan ya. Min 6, yaitu min 3 ditambah 2. Karena kalau kita jumlahkan min 1. Ya, dengan demikian, ini pemfaktorannya adalah X min 3, X plus 2. Yaitu sama dengan 0. Berarti harga nolnya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Ya. Dengan demikian harga 0 ada 3 ya. Dari pembilang kita dapat 3 dan min 2. Dari penyebut kita dapat 0 ya. Penyebut ini 0. Nah, kemudian kita gambar di garis bilangan 3 harga 0 dari yang kecil ke yang besar ya. Tentu yang paling kecil min 2, min 2 di sini. Sudah itu 0 dan yang terbesar 3. Kita kasih pagar. Kemudian seperti biasa tanda yang paling kanan ini hanya ditentukan oleh koefisien pembilang pangkat tinggi dan koefisien penyebut pangkat tinggi. Kalau Anda lihat ini koefisiennya 1. Ini juga 1. 1 bagi 1 positif. Jadi ini sebelah kanan ini positif. Kemudian loncat pagar negatif, loncat pagar positif, loncat pagar negatif. Begitu kan ya? Kemudian kita cari daerah mana yang memenuhi. Ini lihat tanda terakhir. Ini lebih kecil 0 artinya negatif. Berarti daerah ini. Dan daerah ini. Nah, itulah solusinya ya. Jadi solusi yang kedua adalah X lebih kecil min 2 bisa ya, atau X-nya di antara 0 dan 3. Sementara solusi pertama ini kan harus dilakukan irisan kan. X lebih besar 0. Diiris dulu. Ya, kita gambar garis bilangannya. Nah, ini yang nomor 2 dulu ya, X lebih kecil min 2. Ini. Nah, ini nomor 2 ini. Terus satu lagi atau kan, X di antara 0 dan 3. Ya, makanya kita kasih begini kan. Nah, ini. Nah, ini adalah solusi 2. Jadi ini solusi 2 ini. Satu garis.
Solusi pertama X lebih besar 0. Jadi ini. Ya. Lebih besar 0 yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini solusi pertama. Nah, solusi yang memenuhi adalah yang dilalui oleh dua garis. Garis 1 dan garis 2. Ini tidak ada kan, hanya garis 2. Ini kosong, salah. Nah, antara ini benar, dua garis. Ya, jadi kalau kita lihat ini. Nah, ini dilalui dua garis. Garis kedua, garis ke satu. Yang ini hanya garis ke satu, salah juga. Jadi jawabannya ini kan. X di antara 0 dan 3. Gitu. X-nya harus ada di antara 0 dan 3. Ah, sesuai dengan yang kita inginkan tadi kan. X-nya harus ada di antara A dan B. Ya, solusinya itu ya. Ya kan, jadi ini kita dapatlah X di antara 0 dan 3. Ini solusinya. Sementara solusi yang diinginkan kan X di antara A dan B. Artinya apa? A-nya 0, B-nya 3. Nah, yang ditanya 3A tambah 2B. Jadi sama dengan 3, hanya 0 ya. Ditambah 2, B-nya 3. Ya, 3 kali 0, 0, ini 6. Jadi 6 jawabnya. Ya, jadi jawabnya 6 yang D. Oke. Kalau Anda tanya teori lebih lanjut, tadi kan yang fx lebih kecil dari gx. Bagaimana kalau harga mutlak fx-nya lebih besar dari gx? Jadi tanda ini bukan lebih kecil tapi lebih besar. Maka dia akan dipenuhi oleh fx lebih besar gx atau, nah kalau ini solusinya beda-beda ya. Artinya ini solusi sendiri, nggak perlu digabung. Atau fx lebih kecil gx. Ya. Lebih kecil min gx, sorry. Ini min gx ini. Harga mutlak fx lebih besar dari gx itu artinya pertama fx lebih besar gx, kedua fx lebih kecil min gx, ini minnya. Itu ya, kalau lebih besar. Oke. Itu teori lebih lanjut ya. Kita ke nomor 3 dulu ya. Nomor 2 nanti kita kerjakan di part 2 saja. Ya. Nomor 3 ini juga diambil dari UTBK SBMPTN 2019, yaitu aplikasi pertidaksamaan kuadrat. Ya, aplikasi pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini ada, jika garis Y sama dengan MX plus 4, jadi ini garis tidak memotong, elips. Ya, jadi ada kata tidak memotong ini ya. Tidak memotong elips. X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Maka nilai M adalah yang mana? Jadi walaupun Anda tidak belajar elips, karena sudah tidak dipelajari ya, di kurikulum yang baru ini, tapi tidak ada masalah. Karena pernyataannya cuma begini, kita substitusi persamaan garis ini ke persamaan yang kuadrat. Maka kita akan dapat nanti persamaan kuadrat. Gabungan, kita sebut gabungan antara garis dan elips. Ya, nanti akan dapat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat gabungan. Kemudian, di persamaan kuadrat gabungan ini, kita lihat, kita hitung nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya itu lebih besar 0, berarti garis berpotongan dengan elips. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti garis bersinggungan dengan elips. Jadi kalau elips itu misalnya seperti ini ya. Yang kasus A ini begini. Ya, yang kasus A ini. Yang kasus B ini menyinggung begini. Yang kasus C ini begini. Nah, tidak memotong dan menyinggung. Disebut tidak berpotongan. Nah, yang kita inginkan kan ini, tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Jadi diskriminannya harus negatif. Oke, kita substitusi ya, garis ini ke elips ini. Kita ganti Y-nya ini. Y-nya kita ganti dengan MX plus 4. Jadi Anda lihat, X kuadrat plus 4 ditambah, nah ini kita ganti. MX plus 4. Ya, oke. Pertama ya, kita nggak ingin ada penyebut, maka kita kalikan dengan 8. Gitu kan ya. Gampangnya ini berarti dikali 2. 2X kuadrat. Ini dikali 8. Ya. Berarti sudah hilang. Tinggal kita kuadratkan kan. M kuadrat X kuadrat. Kuadrat suku pertama. Kuadrat suku kedua 16. 2 kali suku pertama suku kedua 8mx. Begini.
sama dengan 8. Ya. Kemudian X kuadratnya kita satukan. Jadi 2 plus M kuadrat X kuadrat. Gitu kan ya. Kemudian MX ini ditambah 8 MX. Kemudian bilangan tetapnya ini plus 16 dikurangi 8 plus 8 sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut persamaan kuadrat gabungan itu, ya. Ya, inilah persamaan kuadrat gabungan antara garis dan elips. Ya. Sekarang kita cari diskriminannya. Ya. Anda sudah tahu ini A. Ya kan? Ini B. Koefisien dari X kan? Bilangan tetapnya ini C. Ya. Oke. Diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Supaya tidak berpotongan harus negatif. Ya, soalnya jadi pertidaksamaan kan? Oke, pertidaksamaan kuadrat ini. B-nya 8M. Ya, ini jadi 8M kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2 plus M kuadrat kali C-nya 8 lebih kecil 0. Supaya nggak ruwet kita bagi aja ya. Ini nanti kalau kita hitung kan 64 M kuadrat ini. Ya, ini kalau kita hitung sama ini tuh 32. Nah, supaya nggak ruwet kita bagi aja 32. Ya, 32 itu positif loh ya. Jadi lebih kecil tetap lebih kecil. Ini kalau kita bagi 32 berarti sisa 2. 2M kuadrat. Ini kan ya. Min, nah ini sudah hilang. Sisa ini kan. Jadi min, oke saya supaya tidak cepat-cepat saya ginikan aja dulu lah. Ya, 32-nya hilang. Baru saya buka kurungnya. 2M kuadrat kurang 2 dikurang M kuadrat. Lebih kecil 0. 2M kuadrat dikurang M kuadrat dikurang 2 lebih kecil 0. Nah, ini bisa difaktorkan kan? M plus akar 2, M min akar 2. Kemudian garis bilangan, ini harga nolnya akar 2. Ya, ini harga nolnya akar 2 kan? Ini harga nolnya min akar 2. Nah, begini kan? Ini M. Ya kan? Terus harus lebih kecil 0. Nah, yang paling kanan selalu yang kita uruskan, yang paling kanan itu sama dengan koefisien M kuadrat. Positif, jadi positif. Loncat min, loncat plus. Yang ditanya yang negatif, yang ini. Jadi dari sini kita dapat M-nya di antara min akar 2, akar 2. Ya, seperti ini. Ya, aplikasi pertidaksamaan kuadrat. Jadi jawabannya min akar 2 dan akar 2. D. Nah, kita ke nomor 4, masih UTBK SBMPTN 2019. Kali ini fungsi rasional, ya. Fungsi rasional itu maksudnya fungsi pecahan. Tapi kebetulan di sini juga ada akar. Kalau akar itu irasional. Jadi ini ada irasional, ada rasional, ya. Jadi ada akar, ada penyebut. Bagaimana supaya dia terdefinisi? Ya. Di sini sudah dijawab, solusinya adalah X lebih kecil A atau X lebih besar B. Nah, ini kalau ini tidak bisa dicoba ya. Jadi solusinya seperti ini. Nah, maka berapakah nilai A plus B? Ya, nilai A plus B. Oke. Kita lihat. Akar GX itu hanya terdefinisi kalau GX ini positif atau 0. Ya. Terus kalau dia berbentuk rasional, penyebutnya tidak boleh 0. Penyebut ini nggak boleh 0. Oke, jadi supaya ini terdefinisi, maka X kuadrat dikurang 8X tambah 15 per X kuadrat plus X plus 12 harus lebih besar 0. Ini syaratnya. Ya, ini bisa kita faktorkan. Yang ini sekarang, kalau seperti tadi, kalau kita lihat ini, karena ini plus 12, tidak mungkin jadi 1 ya. Jadi ini kalau kita lihat tidak bisa difaktorkan ini. Tidak bisa difaktorkan. Nah, seperti biasanya, ini hanya ada 2 kan? Kalau tidak definit positif, ya definit negatif. Karena kalau tidak, kita harus pakai persamaan kuadrat. Persamaan ABC. Pasti jawabannya tidak akan bulat. Padahal ini kalau Anda lihat jawabannya seperti bulat ya. Tidak ada akar-akaran.
Ya, oke. Kalau kita lihat ini X kuadrat koefisiennya plus. Jadi definit negatif nggak mungkin. Tinggal definit positif dan itu ditentukan oleh diskriminan dari akar ini. Ya, saya salin lagi X kuadrat tambah X tambah 12. Berapa diskriminan-nya? Diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC. Kan gitu. Ini kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 12. Tandanya saja ya. B kuadrat berarti 1 kuadrat. Dikurang 4 kali A1, C12. Tandanya saja negatif. Ya, jadi jelas ini tuh positif. Ya, X kuadrat plus X plus 12 itu positif. Jelas ya. Selalu positif. Nah, Anda sudah tahu karena ini selalu positif, maka bisa kita hilangkan. Ya, bisa kita hilangkan dengan cara mengalihkan. Mengalihkan dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita kalikan, apa yang terjadi? Kita kalikan persamaan bintang ini, kita kalikan dengan X kuadrat tambah X ditambah 12 yang selalu positif. Maka ini tinggal X kuadrat min 8X ditambah 15. Dikalikan bilangan positif, tanda kesamaan tetap. 0 dikali berapa aja? 0. Nah, begini. Jadi pertidaksamaan biasa kan? Ini bisa Anda uraikan kan ini? Supaya jadi 8 adalah min 3 min 5. Jadi ini nanti X min 3, X min 5. Lebih besar 0. Nanti di sini harga nolnya 3. Di sini harga nolnya 5. Kemudian Anda gambar lagi. 3 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Boleh sama dengan. Ya, karena ini pembilang. Pembilang boleh sama dengan ya. Sini boleh sama dengan soalnya. Terus diisi yang kanan. Kanan ini lihat nih, X kuadrat positif. Positif. Loncat, negatif. Loncat, positif. Kemudian disuruh tentukan positif terakhir. Ya, toh? Positif itu ini. Ya, positif itu. Jadi kita lihat jawabannya sekarang. Ya, benar kan? X lebih kecil atau, ini kan namanya atau, terpisah. Jadi ini jawabnya X lebih kecil 3 atau sama dengan, atau X lebih besar sama dengan 5. Sesuai ini, dengan ini dibilang X lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan B. Jadi jelas di sini A-nya 3, B-nya 5. A plus B. A plus B ya 3 ditambah 5. Kemudian 8. Ya. Jadi jawabannya A. Sekarang kita buat nomor 5. Pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Ya. Jadi ini sebetulnya sudah dibahas di paket sebelumnya. Tapi karena dia tidak terbahas, kita masukkan aja hanya untuk mengingat ulang, nggak apa-apa. Nah, ini adalah bahan dari kelas 10 MIPA, IPA. Kalau yang tadi wajib. Ya. Jika A di antara 0 dan 1, A itu adalah bilangan eksponen. Hati-hati nanti, ini bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya pecahan, dia akan merubah tanda pertidaksamaan. Nanti ya, dibagi 1 plus AX lebih kecil AX. Mempunyai penyelesaian apa? Pertama, apa yang Anda lakukan? Anda perhatikan ya, ini ya. Saya tulis ulang ya. 3 plus 3A pangkat X per 1 plus A pangkat X lebih kecil dari A pangkat X. Ini A pangkat X ini kan bilangan eksponen. Pasti positif ya. Bilangan eksponen selalu positif. Tidak pernah 0 dan tidak pernah negatif. Ini pasti positif, ini positif juga. Jadi 1 plus AX itu positif. Nah, kita sudah punya komitmen tadi. Kalau bilangan pasti positif, boleh dikalikan. Demikian juga kalau bilangan pasti negatif. Yang tidak boleh kalau bilangan itu bisa positif, bisa negatif. Itu nggak boleh. Karena kita akan bingung tandanya berubah apa tidak. Ini kan pasti positif. Jadi apa yang terjadi kalau saya kalikan dengan 1 plus AX? Positif kan? Tandanya tetap. Ya. Ya, saya kalikan ya. Jadi yang sebelah kanan dikalikan. AX 1 plus AX. Sebelah kiri hilang berarti kan? Sisa 3 plus 3 pangkat AX. Nah, ini yang pertama kita kerjakan. Kemudian yang kedua, pemisalan kan? Supaya kita tidak selalu menulis ini. Nah, ini kita misalkan A pangkat X ini dengan U. Ya kan? Jadi kita misal A pangkat X itu sama dengan U. Dan U ini pasti positif. Karena bilangan eksponen.
Ya, itu. Jadi nanti kita harus gabung dengan ini. Jawabannya harus digabung dengan ini U-nya. Ya. Oke. Sekarang kita ganti ya, ini U, ini U, ini U. Jadi 3 plus 3U lebih kecil dari U kali 1 tambah U. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat sekarang. Kalikan aja U kali 1 U. U kali U kuadrat. Ini 3 ditambah 3U. Pindahkan ini ke sana. Jadi 0 lebih kecil dari U kuadrat dulu ya, U kuadrat. Min 3U, min 2U. Plus 3 min 3, begini. Nah, cuman yang kita biasa kan, nolnya bukan di kiri tapi di kanan. Kalau 0 lebih kecil ini, berarti ini lebih besar 0. Jadi kalau ditukar dua-duanya, tanda harus dirubah. Ya kan? 0 lebih kecil dari 4. Kalau kita tukar ya 4 lebih besar 0. Kan gitu. Ya. Oke, ini bisa diuraikan ini. Min 3, ya langsung aja. Jadi min 2 itu adalah min 3 plus 1. Gitu ya. Jadi ini nanti akan jadi U kurang 3, U tambah 1 lebih besar 0. Ya. Ini dari sini kita dapat harga 0,3, dari sini kita dapat harga 0 min 1. Terus kita gambarkan begitu. Min 1 di sebelah kiri tidak boleh sama dengan ya. Ini tidak ada sama dengannya. Jadi ini min 1, ini 3. Nah, begini. Selalu tanda yang paling kanan, ini koefisiennya. Koefisien pangkat paling tinggi 1 plus. Berarti ini plus. Ganti min, ganti plus. Kemudian pertidaksamaan terakhirnya positif. Berarti ini. Nah, ini apa? U lebih kecil min 1. Atau U lebih besar 3. Ya, tapi lebih kecil min 1 nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin ya? Karena U-nya harus positif kan? Tadi mana? Nih, U-nya harus positif. Nggak mungkin kalau lebih kecil min 1 nggak mungkin. Jadi hanya satu ya. U lebih besar 3. U lebih besar 3 ya. Jadi yang mungkin hanya U lebih besar 3. Sekarang U-nya dimasukkan. Karena yang ditanya bukan U, tapi X. U diganti A pangkat X. Nah, sekarang bagaimana cara mencari X? Karena X-nya yang dicari. Eksponen. Tentu kita tarik logaritmanya kan? Kita kasih logaritma A. A log. Nah, di sini juga A log. Tapi kan sudah ada tadi. Bilangan pokok A ini pecahan. Akan merubah pertidaksamaan ya. Akan merubah tanda. Lebih besar menjadi lebih kecil. Jadi ingat, A-nya pecahan. Ini akan merubah tanda kalau kita logaritmakan. Ya, atau kita eksponenkan. Akan merubah tanda. Lebih besar jadi lebih kecil. Baru kita masukkan. Ya, AX. Ini 3. Nah, ini tujuannya kenapa kita kasih A log. Supaya ini hilang. A log A kan 1. X-nya keluar dari logaritma. Jadi ini X. Jadi X lebih kecil dari A log 3. Seperti ini. Ya. Jadi X-nya lebih kecil dari A log 3. Jadi jawaban C. Ya, jadi setelah ketemu U kita ganti A pangkat X. Kita ingin dapat X. Maka untuk menurunkan pangkat itu selalu log. Supaya A-nya nggak muncul lagi, kita kasih A log. Ini tapi harus juga A log. Nah, masalahnya kalau bilangan pokoknya pecahan, tanda ini akan berubah. Lebih besar jadi lebih kecil. Nah, ini yang sering kita salah. Yang merubahnya ini. Ini yang sering salah. Jadi hati-hati di sini. Karena kalau Anda tidak rubah, nanti lebih besar. Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada. Kan bahaya Anda akan jawab A. Salah Anda. Capek-capek Anda salah di langkah terakhir. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita kasih A log dan bilangan pokok ini pecahan, tanda lebih besar harus berubah jadi lebih kecil. Hati-hati di sini. Karena kalau Anda salah di sini, sia-sia Anda akan jawab A. Padahal jawabnya C. Jadi kita hanya memberikan 4 soal di paket pertama ini. Di part pertama, ya, dari pertidaksamaan, ya, paket 8 dari pertidaksamaan part 1 ini hanya 4 soal. Sebetulnya soalnya ada 10. Jadi mudah-mudahan 6 soal bisa kita kerjakan pada part 2. Ya. Kalaupun tidak ya cukup 5 soal lah ya.
Yang satu soal mungkin tidak perlu kita kerjakan. Ya, nah sekali lagi ini bisa ini tujuannya untuk siswa kelas 12 SMA MA untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2021 agar bisa mengerjakan soal pertidaksamaan dengan lancar, dan itu pasti keluar, ya pasti keluar. Bisa pertidaksamaan mutlak, ya bisa pertidaksamaan eksponen atau logaritma, ya bisa juga pertidaksamaan rasional yang ada akarnya. Seperti itulah yang kita berikan. Jadi salah satu dari bentuk yang kita berikan ini pasti muncul. Silakan dipelajari dengan baik. Dan bagi anak kelas 10 ya SMA, kalau selain pertidaksamaan eksponen logaritma itu adalah wajib, matematika wajib. Sedangkan kalau ada eksponen logaritma itu khusus untuk anak IPA. Ya, demikian. Terima kasih Anda telah belajar dari video kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share. Waktu Anda tinggal 30 hari lagi, mungkin kurang, jadi belajarlah dengan efisien. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda memahami ulang atau mereview pertidaksamaan, dan Anda bisa lebih bersemangat belajar di rumah, belajar secara mandiri pada masa pandemi ini. Sukses bersama Anda, saya Martin Kanginan.